Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah perisai di tengah badai. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Oke teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian siang hari ini? Saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, tetap bersuka cita dan juga siap untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kita boleh terus nempel dan melekat dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa di Sabtu yang ketiga, kita akan sama-sama diberkati oleh Kak Indra Pratama yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Kak Indra sudah hadir langsung di studio Suara Gracia FM. Selamat siang, Kak Indra. Apa kabar? Mantap. Namaste. Mantap. Halo, selamat siang semuanya. Sehat ya Kak ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Amin. Kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang favor of God. Favor Atau mungkin of God. bisa diartikan tentang perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kita. Oke, siap. Ini sebenarnya udah nggak asing ya. Ya, Kalau terkait dengan perkenanan Tuhan atau juga favor of God ini sudah begitu banyak khotbah-khotbah gitu kan yang memiliki tema atau judul favor of God. cuma Tapi yang jadi pertanyaannya teman-teman udah ngalamin atau belum? nah itu dia, hari ini akan kembali di-refresh lagi, diingatkan kembali terkait dengan favor of God, dan Kak Indra pastinya akan lebih melengkapi lagi terkait dengan pengetahuan kita mungkin terkait dengan favor of God ini. Oke Kak Indra, sebelum mulai kita berdoa dulu Kak. Boleh? Silakan Kak. Yuk, mari teman-teman kita mau siapkan hati, kita mau berdoa biar pagi ini kita diperlengkapi lebih lagi melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi itu kami bersyukur padamu, kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Mari Bapa, biar kami disiapkan hati kami, wadah kami berjana kami disiapkan, untuk kami boleh menerima semua apa yang menjadi pengajaran-Mu. Tuhan, kami berdoa, biar kami boleh mengerti, boleh menangkap isi hati-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup setiap kami dengan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, mari Bapa, biar Tuhan yang pegang kendali dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya nggak ada satupun yang bisa menghalangi untuk firman-Mu disebarluaskan, diberitakan di kota kami. Dan kami percaya Bapak, biar pagi ini Tuhan kabar kebaikan yang boleh didengar oleh semua umat yang mendengarkan siaran radio pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Indra, favor of God. Oke teman-teman, ketika saya menyiapkan apa nih yang harus disampaikan pagi hari ini, dan saya tuh dapat tentang kata favor ya. Saya percaya tadi yang seperti kalian udah bilang, mungkin kita sudah sering dengar tentang istilah favor of God, favor of man dan segala macam. Mungkin kalian juga pernah ngebaca di Alkitab dan segala macam, tapi saya percaya setiap firman yang dibagikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia Kak. Dan hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang favor, karena apa? Karena tadi saya bilang di awal, mungkin kita sering dengar, kita mungkin sering baca firman tentang favor of God, atau mungkin kita terima khotbah tentang favor of God, tapi apakah teman-teman udah mengalami favor of God dalam hidup kalian? Kadang ini yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak muda zaman sekarang apakah tahu dan aware atau sadar bahwa sebenarnya itu ada favor of God dalam hidup kalian, kalau kalian benar-benar menyadarinya. Kenapa sih ada favor of God? Ya karena Tuhan tuh mencintai kita kan itu ya. Karena kasih karunia, karena anugerahnya yang besar buat kita. Dia juga ngasih Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Itulah bentuk di mana Tuhan tuh sebenarnya tertuju pada setiap kita. Dia bukan Tuhan yang cuek, bukan Tuhan yang gak peduli, tapi dia Tuhan yang memperhatikan detail kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita sadar nggak kalau kita ini lagi diperhatikan sama Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan kita, yaitu namanya ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai istilahnya Tuhan jadi cuek sama kita. Ya udah, ya goodbye gitu kan. Kalau misalnya Tuhan masih negor, Tuhan masih peduli sama kita, istilahnya dengan cara ya kita ditegur lewat kejadian dan segala macam, itu berarti tandanya Tuhan tuh masih sayang sama kita. Tapi kalau kita hidupnya flat, nggak ada apa-apa, kita ngelakuin sesuatu yang salah dan tidak ada apa-apa, yaitu patut dipertanyakan. Makanya hari ini, yuk kembali kita sadari bahwa
kita harus tahu betul bahwa favor of God atau perkenanan Tuhan itu ada dalam diri kalian. Kita mau buka ayat yang pertama dari 2 Tawarikh 16 ayat yang 9a, teman-teman. 2 Tawarikh 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulang, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, berarti itu ya seluruh dunia tuh mata Tuhan tuh melihat, ya kan? Untuk melimpahkan, memberikan kekuatannya kepada kita yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini pertanyaannya, apakah hari-hari ini teman-teman semua sudah benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan atau masih setengah-setengah? Dikatakan Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Bukan cuma kekuatan, saya rasa ada berkat, ada mukjizat dan segala macam yang mungkin tersedia di surga yang akan Tuhan berikan kepada siapa yang bersungguh hati kepada Dia. Inilah favor atau perkenanan Tuhan, adalah ketika Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan sesuatu yang ada dalam diri Tuhan diturunkan kepada kita. Itu favor of God. Apa yang mau Tuhan kasih, apa yang mau Tuhan beri, Dia melihat, oh Karinto ini udah siap menerima berkat yang besar, ya maka turunlah itu, favor itu. Saya pernah didoain gini sama hamba Tuhan. Tuhan tuh, ini nubuatan ya, nubuatan dari seorang hamba Tuhan, dia bilang, kamu tuh sebenarnya udah disiapin berkat yang besar. Tuhan tuh udah mau kasih kamu berkat yang besar, tetapi karena kamunya belum siap, jadi itu belum turun. Nah, kita harus tahu nih, kita harus tahu timing Tuhan yang pas, favor of God yang pas dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan sudah merencanakan A, B, C, D, E, tapi nggak ada yang diturunkan buat kita. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak mengejar perkenanan Tuhan, karena kita nggak mengejar Tuhan lebih lagi. Yang namanya favor, perkenanan itu perlu kita kejar, teman-teman. Caranya gimana? Nanti kita akan bahas di tengah-tengah. Yang namanya favor of God memang ada buat semua. Tapi belum tentu semua itu akan mengalaminya. Kalau kitanya menjauh, ya kita nggak akan ngalamin itu. Tapi kalau kita mendekat, kita bersungguh-sungguh, dikatakan kita bersungguh bagi barang siapa yang bersungguh di dalam Dia, maka Tuhan akan mencurahkan semua kekuatannya dalam hidup setiap kita. Itulah kuncinya, teman-teman. Hari ini coba koreksi diri teman-teman, apakah hari-hari ini hidup kalian flat-flat aja, cuek, diam-diam aja, atau kayak lagi menggebu-gebu nih. Ini kan udah mau Natal ya, udah mau happy ending 2024. Gue rasa semua lagi sibuk mempersiapkan Natal, karena momen Natal tuh momen yang sakral sih menurut saya, karena emang cuma setahun sekali, dan ini adalah momen dimana kita benar-benar mengingat bahwa favor Tuhan tuh turun dalam bentuk kelahiran Tuhan Yesus. Kalau hari itu mungkin Allah Bapa tidak merencanakan kelahiran Tuhan Yesus, ya favor itu tidak akan pernah turun dalam hidup kita sebagai umat manusia. Tapi ketika Allah Bapa menurunkan anaknya yang tunggal dalam wujud Tuhan Yesus, itu adalah favor of God yang diberi untuk kita, teman-teman. Oke. Jadi tadi Kak Indra mengatakan teman-teman bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan favor atau perkenanannya untuk setiap kita, tidak terkecuali. Tapi yang jadi pertanyaan adalah memang jika saat ini kita belum merasakan ada favor of God atau perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, itu pasti ada sesuatu yang belum kita lakukan. Betul. Dan tadi Kak Indra katakan ada caranya. Nah, caranya gimana nih Kak? Ya, sebaik gini. Favor of God itu tuh sama, ya perkenanan Tuhan tuh sama seperti perhatian sih. Istilahnya mata Tuhan kan ada 7. Favor Tuhan turun, berarti kan Dia tertuju pada kita. Itu adalah bentuk perhatian Tuhan dalam diri kita. Makanya hari-hari ini, ayo, maksudnya saya tuh coba koreksi, coba istilahnya minta Tuhan sedikit hati kalian, hidup kalian. Kalau sampai hari-hari ini kalian merasa kok kayak gue kayak nggak ngalamin berkat Tuhan, gue kayak doa gue kayak seakan-akan nggak dijawab sama Tuhan, berarti ada something wrong yang mungkin kalian nggak sadar itu ada dalam hidup kalian. Makanya hari-hari ini coba berdoa, minta diselidiki, dikoreksi supaya kita tahu nih di mana letak tidak tepatnya di mana, supaya kita istilahnya mencari, mengejar perkenanan Tuhan lebih lagi, ya.
Kan lagunya ada perkenan Bapa itu yang ku mau, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu aku mau. Ya kan? Maka hari-hari ini ayo kejar itu dalam hidup teman-teman semua ya. Caranya gimana? Simple. Ya, satu, mendekatkan diri sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tanpa kita istilahnya mengejar Tuhan lebih lagi, ya semuanya tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Hari ini, ayo, biar kita istilahnya apa ya, mengerti bahwa ada perkenanan Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan. Gak bisa lagi kita hidup istilahnya setengah-setengah, gak bisa lagi namanya kita istilahnya ikut Tuhan cuma kalau pas lagi KKR atau lagi butuhnya aja ya kan. Kadang sendiri ya. Kadang anak muda kan kalau lagi butuhnya aja tuh ya baru ya kan menggebu-gebu. Ini kalau udah misalnya udah dapat ya udah hilang gitu kan. Nah makanya jangan sampai istilahnya kita ini seperti golongan-golongan seperti itu. Keluaran 19 ayat 5 berkata, Keluaran 19 ayat 5 berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saya ulang ya. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang kalau teman-teman semua bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, maka kita semua akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Dari antara segala bangsa, karena Tuhanlah yang punyanya seluruh bumi ini. Jadi harta kesayangan, Pak Tinto. Itu apa, tidak spesial. Kuncinya itu kalau kamu mau istilahnya ada favor of God dalam hidup kalian. Tadi kalian tanya caranya gimana? Ya satu, bersekutu sama Tuhan. Caranya gimana? Ya ayat ini. Sungguh-sungguh dengan firman, berpegang pada perjanjiannya, taat sama perintah-perintah Tuhan, ya kan? Bersikap no terhadap dosa dan segala macam. Inilah yang harus kita lakukan teman-teman. Karena sekalinya kita kompromi sama dosa, itu akan mengubah semua paradigma dalam hidup kita. Sekalinya kita istilahnya ya udahlah sekali-kali boleh lah ya gitu kan, cincai lah ya, lagian juga besok minggu gereja obat selesai gitu kan. Itu pikiran-pikiran yang harus kita ubah. Nah itu saya sering bilang bahwa kadang anak-anak muda itu kadang terlalu meremehkan. Kadang kita ini ya emang jiwa muda ya, saya nggak bisa nyalain karena mungkin masih berapi-api dan segala macam. Cuma kadang tidak pada tempatnya. Ya. Kadang istilahnya oke, saya tidak melarang kita berapi-api, kita berkobar-kobar, tapi biarlah api itu kita taruh, kita lakukan di tempat yang tepat. Ya. Jangan sampai melenceng dari hidup kita. Berapi-api tapi paradigmanya berbeda, ya kan? Meremehkan, menomorduakan dan segala macam dan menggampangkan, ya kan? Bagaimana jadi harta kesayangan Tuhan seperti tadi di dalam Keluaran? Ya udah, berkoneksi dan intim dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kamu mau jadi kesayangan papa mama kamu, caranya gimana coba teman-teman? Pasti kan ngedekat. Ya. Ngambil hatinya. Dengar-dengaran. Iya, lakuin semua hal yang baik yang bikin papa mama senang. Wih, itu nih. Tarinto rajin gitu kan. Wih, kamu tanpa disuruh udah ngelakuin pekerjaan hebat. Ya kan? Pasti orang tua kalau ngeliat anaknya rajin, baik di rumah, pasti kan kasih gift. Udah kamu mau apa? Saya lagi pergi jalan-jalan, Pak mau ini apa? Pasti kan dikasih. Bahkan tanpa kita minta pun Betul. orang tua sudah tergerak untuk kasih. Itu favor teman-teman. Perkenanan. Ngambil hatinya, cari perhatiannya, maka favornya akan turun. Apa yang kamu minta akan diberikan oleh orang tua. Ini singkup orang tua. Itu pula yang akan terjadi kalau kita sama Tuhan. Ya. Ambil hatinya Tuhan, perhatiannya juga tertuju sama kita, maka apapun yang kita minta pasti Tuhan akan jadikan. Karena kita disebut adalah harta kesayangan Tuhan.
Tapi kuncinya apa? Yaitu bersekutu, dengar firman, ya, intim, dan gak ada cara lain. Harus benar-benar istilahnya hidup melekat sama Tuhan, bukan sama yang lain. Ya, tapi mungkin ini harus digaris bawahi juga ya teman-teman ya, bahwa kita mungkin sama orang tua kita di dunia bisa lah pakai tipu-tipu lah ya. Ya. Wah, rajin gitu kan, karena kita lagi punya target sesuatu, menginginkan sesuatu, jadi kitanya baik sama orang tua, taat sama orang tua, dengar-dengaran ya kan, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya orang tua ya kan. Kita bisa tipu-tipu, tapi setelah kita dapatkan, kita langsung berubah lagi, itu bisa. Tapi kalau sama Tuhan kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya Kak Indra juga sepakat bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya tulus. Yep. Ya, tidak ada tipu-tipu, karena Tuhan tahu kalau misalkan motivasi kita ini hanya tujuannya sama seperti kita mau mengambil perhatian orang tua yang ada di dunia dengan cara mungkin cara tipu-tipu seperti itu, Tuhan juga tahu. Jadi kita melakukan segala sesuatunya, kita intim dengan Tuhan, bersekutu, dan kita melakukan kehendak Tuhan itu dengan hati yang tulus. Betul, yang penting intinya adalah lakuin dulu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Habis itu kita akan menerima semua apa yang Tuhan janjikan. Lakuin dulu pekerjaanmu sebagai anak-anak Tuhan, ya. After that ya kamu akan menerima semuanya itu. Kalau kita tidak ngelakuin tapi kita cuma mau ngejar perkenanannya doang, di saat mungkin Tuhan memberkati, hati kita ini belum siap. Karena kita belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita kenal dulu, bertumbuh ya teman-teman, belajar firman, ngerti firman, hati kita siap, favor Tuhan turun, dan berkatnya akan tercurah dalam hidup kita. Tapi kalau dalam pengenalan ini kita belum lulus, ya saya percaya berkat Tuhan itu pasti ada buat kita semua ya. Ketika mungkin kita belum lulus tapi berkatnya sudah datang, ya hati kita nggak siap. Contoh Bartimeus, kita mau buka dari Markus 10 ayat yang ke-51. Di mana Tuhan menyembuhkan Bartimeus, seorang yang buta ya. Markus 10 ayat 51. Hari itu Yesus datang ke Yeriko bersama murid-muridnya ya. Pokoknya berbondong-bondong, situ banyak pengemis, banyak orang-orang istilahnya yang kurang beruntung itu ngumpul semua jadi satu mengharapkan belas kasihan Tuhan. Banyak yang berteriak-teriak, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Tapi Tuhan tuh tetap jalan karena memang tujuannya adalah dia ya harus berjalan dari Yeriko itu kan. Maksudnya tidak ada sesuatu yang harus dia perbuat di situ. Karena mungkin kan dia ngelakuin sesuatu kan berdasarkan perintah Allah Bapa. Tapi hari itu ketika ada seseorang yang berteriak dengan keras, Anak Daud kasihanilah aku. Itu adalah seorang Bartimeus yang menderita buta, pengemis yang buta, dia berteriak, Anak Daud kasihanilah aku. Dari sekian itu tuh posisinya gue rasa itu penuh, padat, full. Dan istilahnya mungkin 15% atau 10% Tuhan akan dengar soal Bartimeus. Karena ke distract dengan dengan semua, wah ada yang teriak-teriak dan segala ya. macam. Mungkin cuma 10% Yesus akan mendengar seruan Bartimeus. Tetapi hari itu ketika Bartimeus berteriak, Anak Daud kasihanilah aku. Itu ada favor Tuhan yang turun dalam hidup Bartimeus. Dan seketika itu Tuhan mengalihkan pandangannya dan melihat Bartimeus di segerombolan orang yang banyak itu. Tuhan berhenti dan dia berkata, panggil, dan disuruh dekat sama Yesus. Dan ayat 51 Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dari yang mustahil Yesus mendengar di antara mungkin kerumunan banyak orang. Tapi ketika favor itu turun dalam diri Bartimeus, seketika itu pembalikan keadaan terjadi teman-teman. Dari seorang yang buta, yang tidak mengenal siapa itu Yesus,
Dia nggak bisa ngeliat mukanya Yesus seperti apa. Yang dia dengar adalah Yesus sang juru selamat bisa menyembuhkan orang sakit. Dan hari itu Bartimeus cuma bisa ngomong, anak Daud kasihanilah aku. Mungkin selama ini dia berdoa, dia mengharapkan kesembuhan dan segala macam, sampai akhirnya ada favor of God turun dalam hidup dia, ada perkenanan Tuhan turun. Dan ketika Yesus lewat, hal yang tadi saya bilang 10% mustahil bisa mendengar, tapi ketika dia berteriak, Yesus akhirnya berpaling dan memanggil Bartimeus. Dan dikatakan, apa yang kau kuhendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan yang spesial teman-teman. Istilahnya kayak, sok kamu mau minta apa, aku kasih. Ini Yesus yang nanya loh. Kamu mau minta apa, aku kasih. Ya. Kalau ini pertanyaan saya lontarkan ke teman-teman semua. Hari ini Yesus datang sama kalian. Rinto, kamu minta apa? Nanti aku kasih. Jawabannya akan bermacam-macam. Ya. Kalau tadi saya bilang, kalau kita belum siap karena kita belum mengenal Tuhan dan kita belum ikut Tuhan sungguh-sungguh, mungkin kita akan minta hal-hal yang jasmani. Tapi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita sudah dewasa secara rohani, mungkin jawabannya akan berbeda. Pemikirannya pun juga akan berbeda. Kalau pertanyaan ini ditujukan buat teman-teman semua hari ini, apa jawab kalian sama Tuhan? Ya. Bartimeus bisa minta kekayaan supaya jadi pengemis lagi. Ya kan? Tapi tetap buta gitu. Iya, ya. tetap buta. Ya, zaman dulu mungkin belum ada dokter ya. Kalau mungkin zaman sekarang kan udah ada dokter. Bisa Kamu minta operasi, apa? Saya minta uang 1 triliun. Dikasih bisa operasi. Orang kan akan mikir kayak gitu. Ya kan? Ya. Tapi kalau operasi kan belum tentu berhasil. Kalau yang dari Tuhan pasti berhasil. Dan Bartimeus cuma minta, Tuhan izinkan aku bisa melihat. Akhirnya celing, lihat. Dan hari itu dia terima Yesus, dia ikut Yesus sebagai pengikutnya. Hari ini teman-teman, kalau itu pertanyaan buat kita, apa respon kalian? Bartimeus turun favor of God-nya. Akhirnya Tuhan berpaling, mencuri perhatian Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan dia. Sekarang apakah kita bisa seperti Bartimeus, di tengah semua kekurangan yang dia miliki, dia bisa mencuri perhatian Tuhan kepada dia. Oke. Jadi cara yang pertama tadi Kak Indra sudah sampaikan, yaitu bersekutu dengan Tuhan, teman-teman. Dan saya percaya bahwa di saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka di saat itulah kita akan diproses dan dibentuk agar kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar siap untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Gitu. Sama seperti halnya Bartimeus tadi, salah satu tokoh yang disebutkan di Alkitab. Saya percaya bahwa Tuhan bertanya kepada Bartimeus bahwa apa yang kau kehendaki. Saya percaya bahwa saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Bartimeus ini adalah pribadi yang sudah siap untuk menerima perkenanan Tuhan. Makanya di saat Bartimeus ditanya oleh Tuhan apa yang kau kehendaki, yang diminta oleh Bartimeus adalah sesuatu hal yang mungkin secara manusia itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi itu adalah perkara yang ujung-ujungnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Bukan untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah ini saya percaya tadi Kak Indra sudah sampaikan, kalau pertanyaan Tuhan Yesus ini dilontarkan kepada kita semua, kalau pribadi kita ini memang sudah menjadi pribadi yang sudah siap untuk menerima favor of God, maka yang kita minta daripada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk jasmani kita, bukan untuk kedagingan kita dan nafsunya kita. Begitu ya Kak Indra ya? Bangsa Israel tuh ngalamin favor of God. Ketika keluar dari tanah Mesir, ya kan, keluar dari perbudakan, memang waktunya tidak sebentar dalam masa perjalanan itu. Banyak kejadian, banyak keluh kesah, banyak komplain, banyak protes, berganti pemimpin dan segala macam. Tapi tetap Tuhan berkenan pada bangsa Israel. Kita buka dari Imamat 26. Imamat pasal yang ke-26 ayat 9 sampai 13, teman-teman. Imamat pasal yang ke-26 ayat 9 sampai 13, mungkin kita bisa baca bergantian. Kalau itu yang ganjil, saya yang genap. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak,
dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Sebegitu perhatiannya Allah kepada bangsa Israel, teman-teman. Favornya turun, perkenannya turun. Memang tidak mulus perjalanannya, ya kan? Di tengah-tengah banyak yang kecewa, banyak yang undur, tapi ya tetap perkenanan Tuhan ada atas bangsa Israel, karena ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa di mana Tuhan akan menempatkan kemahnya, bangsa di mana Dia akan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel. Apapun itu, ketika favor Tuhan turun, perkenanan Tuhan turun, itu nggak ada yang bisa mengcancelnya kembali. Mau istilahnya, oh berarti kalau gue buat dosa tetap ada perkenanan Tuhan tuh? Ya ada. Tapi pertanyaannya, kamu mau sampai kapan mendukakan hati Tuhan? Bangsa Israel banyak yang komplain, banyak yang kecewa, banyak yang mundur. Tapi tetap Tuhan sertai. Sampai akhirnya berhasil masuk tanah perjanjian. Kita, nobody's perfect. Tiap hari ada dosa yang kita perbuat. Tuhan sertai nggak? Sertai. Tuhan berkenan nggak? Berkenan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau hidup seperti itu terus, teman-teman? Apakah kita mau istilahnya hidup ya seperti itu, mendukakan hati Tuhan, lalu tobat lagi, terus bikin salah lagi, tobat lagi? Capek, teman-teman. Akan lebih indah, akan lebih baik kalau kalian hidup benar di hadapan Tuhan dan menikmati semua favornya, menikmati semua berkat Tuhan. Setiap orang kalau ditanya pengen nggak, pasti pengen. Ya, jadi belajar dari bangsa Israel, teman-teman. Even ada yang kecewa, even ada yang istilahnya tidak percaya di tengah-tengah perjalanan, tapi udah ya mau nggak mau Tuhan yang memimpin mereka dengan semua orang pilihan Tuhan. Ya Tuhan akan memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir dan menuju tanah perjanjian. Begitu pun hidup kita. Mau kita mengalami proses sebagaimanapun itu yang mungkin kita nggak enak, mau kita lagi ngalamin masalah berat di rumah, toh Tuhan tetap pelihara kita, teman-teman. Tuhan tetap berkenan dalam hidup kamu kalau emang kamu sungguh-sungguh mengejar Tuhan dalam hidup kalian. Jangan jadi anak muda yang pura-pura, jangan jadi anak muda yang penuh dengan sandiwara. Tapi jadilah anak Tuhan yang apa adanya. Kalau emang kamu ngelakuin dosa, ya udah, akui itu, doa, tobat. Ya. Jangan kita mengelak, jangan kita istilahnya membengkeng ya, jangan kita cari-cari alasan dan tidak jujur ya. Bangsa Israel terang-terangan nggak suka dengan Musa, nggak suka dengan kepemimpinan dan segala macam, ya udah. Sampai akhirnya berganti kepemimpinan dan segala macam, sampai akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena favornya, perkenanannya ada atas bangsa Israel. Dan saya percaya favor itu ada juga atas hidup kita hari-hari ini. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maaf. Pada waktu aku berkenan dikatakan, aku akan mendengarkan engkau. Nah, ini favor of God, perkenanan Tuhan.
Kalau perkenanan Tuhan ada dalam hidup kalian teman-teman, favor of God ada dalam hidup kalian, Tuhan akan mendengarkan semua seruan kita. Dan dikatakan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita semua. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Begitu besarnya the power of favor of God dalam hidup kita. Sampai dikatakan pada waktu Tuhan berkenan, dia bilang, aku akan dengarkan. Pengen gak sih kayak gitu teman-teman? Pengen kan? So hari ini ayo kejar favor of God, cari perkenanan Tuhan, jangan cari yang dari manusia. Gue percaya kalau yang dari manusia itu sifatnya cuma sementara dan bisa bikin kecewa. Tapi Tuhan tidak akan pernah bikin kamu kecewa. So hari ini sedikit koreksi dan pastikan favor of God ada dalam hidup teman-teman semua. Amin. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman ya terkait dengan apa yang tadi sudah Kak Indra sampaikan terkait temanya yaitu favor of God. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu memberikan perkenanannya dalam kehidupan kita, tapi ada juga bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, dan melakukan setiap kehendaknya dalam kehidupan kita. Gak cuma sekedar kita mengetahui, tapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan itulah, di saat itulah saya percaya bahwa perkenanan Tuhan itu akan full of blessing dalam kehidupan kita itu mengalir teman-teman ya. Karena belajar dari bangsa Israel tadi Kak Indra katakan ya, bangsa Israel ini sudah mendapatkan perkenanan Tuhan sampai Tuhan pimpin mereka itu keluar dari tanah Mesir. Tapi generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka ini suka bengkeng ya Kak Indra ya, suka tidak percaya, suka berontak ya kan. Makanya teman-teman, kalau saat ini kalian sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi kalian masih hidup semaunya sendiri, ya kan, tidak menghargai perkenanan itu, maka kita pun akan mengalami ganjaran seperti bangsa Israel juga mengalami ganjarannya. Dan tidak semua masuk tanah perjanjian. Generasi pertama habis semua di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian itu generasi kedua, yaitu anak-anak dari generasi pertama yang mereka itu memang tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yaitu generasi pertama, mereka gagal. Bahkan sampai Musa pun gak masuk ke tanah perjanjian. Jadi hati-hati teman-teman, perkenanan Tuhan itu ada, tapi segala perbuatan kita pun itu ada ganjarannya. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you banget Kak Indra, sudah kembali mengecas kita lagi supaya kita boleh kembali diingatkan. Ayo teman-teman bangkit. Kalau kalian mungkin saat ini sudah terpuruk, sudah jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Selalu ada kesempatan, selalu ada waktu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kak Indra boleh tutup dalam doa Kak. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami diperlengkapi sekali lagi dengan firman-Mu. Buat kami menyadari, buat kami mengerti bahwa perkenanan Tuhan sungguh penting bagi hidup kami Tuhan. Kami nggak mau perkenanan-Mu hilang dari hidup kami Tuhan. Tapi kami biar ada terus dalam hidup setiap kami Bapa. Mari Tuhan, biar kami terus Tuhan boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Nggak pernah bosan, nggak pernah kami merasa kenyang untuk kami menyantap firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah dasar yang teguh bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan di kota ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa biar semua apapun yang jadi pergumulan kami, semua harapan, semua doa-doa kami Tuhan kami bawa di hadapan tata-Mu. Mari Tuhan, seperti Engkau berkata pada waktu Engkau berkenan, Engkau mendengarkan seruan kami. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu Kau jadikan bagi setiap kami. Kami percaya semua yang baik pasti jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kami yang sakit Kau yang sembuhkan, buat kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami percaya buat kami yang mungkin belum menerima, belum melihat pintu yang terbuka, Kau bukakan pintu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya biar semuanya Tuhan Engkau jadikan baik bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa
untuk Radio Suara Gracia, untuk semua kru yang ada. Kami berdoa Tuhan, mari Kau yang pakai rekan-rekan kami di radio dengan sangat dahsyat lagi Tuhan, sehingga mereka jadi berkat yang luar biasa untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Radio Suara Gracia bukan cuma hanya ada di kota Cirebon, tapi berkumandang sampai ke penjuru dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapak Kau yang sediakan semua yang diperlukan. Kami percaya radio ini akan dipakai sampai Tuhan datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua all crew yang ada, berkati keluarga mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Tuhan mereka juga boleh menikmati favor of God, mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan all crew Suara Gracia Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Hari ini Tuhan kami berdoa biar Kau Tuhan yang pimpin kami dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya buat kami yang bekerja, kami akan bisa menuntaskan dengan baik. Buat kami yang sedang berpendidikan, kami bisa menerima semua pengajaran dengan baik. Dan kami percaya Bapak, hari ini Tuhan kami akan terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan jadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadi dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Kak Indra untuk informasi lifeguard. Oke teman-teman, saya ngundang buat teman-teman semuanya boleh hadir di ibadah Lifeguard Community seperti biasa setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2 ya. Jadi ini interdenominasi, bebas boleh datang semuanya, jangan takut ya. Kita ada juga pengantaran pulang. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak ada kendaraan, kita akan antarkan pulang ke rumah dengan selamat. Dan juga ada info 13 Desember kita akan ada Christmas Lifeguard Community hari Jumat. Kita akan open gate jam 17.30, tapi ini ibadah yang berbeda. Kita akan bikin outdoor di lapangan basket Terang Bangsa yang ada di area Gedung Gracia. Jadi kalian boleh lihat IG kami @lifeguard_community ya, dengan tema Journey of Grace ya. Jadi ini sebuah Natal yang berbeda ya. Saya berharap teman-teman bisa bergabung bersama kami akan welcome. Tanggal 13 Desember Jumat jam 17.30 open gate Natal LG Lifeguard Community. Oke, jadi meskipun ini acaranya di lapangan, tetap ada open gate-nya ya? Ada, tetap. Karena kita bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi tenang aja. Siap. Kak Indra, makasih banyak. Sekali lagi udah boleh hadir siang hari ini di program Young and Fresh. Dan kita ketemu lagi hari Sabtu depan ya Kak ya? Sabtu depan. Dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan secara on air, atau juga kalian yang saat ini sudah menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia FM. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, komen ya, dan subscribe ya. Kalau ada pokok-pokok doa atau juga kalian punya masukan ya, atau juga ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.